Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah setelah sekian lama, beberapa minggu aku nggak update video, akhirnya aku bisa update lagi kegiatan aku di rumah. Nah kali ini aku mau bongkar belanjaan mingguan aku yang budgetnya itu cuma 250-an ya. Dan ini mudah-mudahan cukup untuk 1 minggu ke depan dan bahkan bisa lebih. Belanjaan aku di minggu ini sesuai yang udah meal plan yang udah aku buat. Jadi aku tuh sebelum belanja kemarin aku usahakan dulu bikin meal plan biar kedepannya atau pas belanja nanti aku belanja sesuai yang ada di meal plan aku aja. Jadi di list di meal plan itu yang aku belanjain. Aku nggak belanja di luar itu dan aku belanja secukupnya aja yang sesuai list dari meal plan. Jadi aku tuh berusaha untuk tidak belanja yang lain-lain di luar itu, kecuali kayak buah atau makanan pendamping lainnya ya. Belakangan ini harga bahan makanan itu lagi melonjak banget ya harganya. Apalagi kemarin kita habis tahun baruan, terus kita dilanda musim hujan yang terus menerus. Terus juga sebentar lagi bakal mau Imlek, itu harga-harga masih belum stabil. Cuman waktu aku ke pasar minggu kemarin itu harga cabai itu agak sedikit turun. Jadi di Bali itu seminggu yang lalu atau di bulan Desember itu harga cabai itu sekitaran 100 ribuan gitu ya per kilo. Dan alhamdulillah di minggu kemarin aku belanja, harga cabai itu sekilonya udah turun jadi 70 ribu. Nah itu udah lumayan banget ya. Biasanya kalau aku tuh ke pasar tuh aku happy banget dengan harga-harga yang lumayan. Biasanya untuk bahan-bahan bahan-bahan dasar gitu, aku biasanya belanja itu nggak sampai 60 ribu gitu ya. Tapi kemarin karena harga-harga itu masih mahal banget, masih melonjak banget harganya, itu aku belanja untuk bahan dasar aja itu bisa sampai 70 ribuan. Sebenarnya nggak apa-apa karena misalnya bahan-bahan dasar ini wajib banget kita beli ya, gimana pun harganya. Cuman nanti ada beberapa tips yang bakal aku bagiin ke mam sama bunda untuk kita mengatasi lonjakan harga yang lumayan untuk beberapa bulan ke depan. Sambil aku bongkarin dan rapiin belanjaan aku bakal sharing beberapa tips yang mungkin mams dan bunda-bunda bisa terapkan untuk menghemat biaya belanja mingguan kita. Semua harga bahan makanan kebutuhan pokok makin melonjak setiap bulannya. Hal ini tentu membuat kita para ibu harus lebih pintar mengatur keuangan serta menerapkan strategi tepat supaya tetap bisa berhemat. Ingat ya mam, hemat di sini bukan berarti pelit. Kita tetap harus memperhatikan kandungan gizi, protein, dan segala macam kandungan yang harus didapat oleh keluarga kita, terutama anak-anak. Oke, langsung aja aku bahas tips yang pertama, yaitu tentukan budget. Budget belanja mingguan perlu ditentukan pada awal bulan supaya tidak ada uang yang berlebih atau kurang. Begitu pendapatan atau gaji kita masuk, ada baiknya kita langsung membagi dana ke berbagai kebutuhan. Untuk menentukan budget belanja mingguan, ada baiknya mam dan muda-muda itu kayak mengobservasi atau mengetahui dulu biaya atau harga-harga pangan yang ada di sekitaran tempatnya mams tinggal. Jadi kayak aku yang tinggal di Bali, aku sebelum menentukan budget belanja mingguan ini, aku belanja dulu nih sekali. Jadi aku kayak tahu dulu harga-harganya. Jadi baru deh aku bisa nentuin berapa sih budget yang aku butuhin untuk 1 minggu biar semua kebutuhan atau bahan makanan yang aku butuhin dalam 1 minggu itu tetap terpenuhi, tapi kita tetap bisa berhemat, nggak kurang dan juga nggak berlebih. Sebagai contoh, untuk waktu aku pertama kali pindah ke Bali, aku mempelajari dulu atau aku mengobservasi dulu harga-harga yang ada di pasar-pasar yang ada di Bali. Nah kalau misalnya aku bandingin dulu nih, kalau aku belanja di warung berapa sih harganya, berapa sih yang aku habiskan untuk belanja 1 minggu. Terus kalau misalnya aku belanja di pasar berapa biaya yang aku habiskan dalam 1 minggu. Nah tentu aja kalau untuk belanja di warung lebih efisien ya, atau lebih hemat kita belanja di pasar tradisional dibanding di warung. Nah untuk di Bali sendiri terutama ya,
ada beberapa pasar yang mungkin harganya itu lebih murah. Nah, kayak, di pasar yang sebelum aku tinggal di sini, jadi pasarnya itu adalah pasar yang, kayak mereka itu pedagangnya itu membeli barang-barang atau bahan-bahan yang mau mereka jual itu dari bisa dibilang tuh kayak, eee, pengepulnya gitu ya, bukan petaninya langsung. Jadi kayak pengepul mereka yang penyalur ya gitu ya. Jadi mereka mau bawain barang, jadi mereka mau jual, nanti ada pedagang-pedagang yang beli sesuai yang barang yang mereka jual. Nah, itu kan harganya udah beda ya dari petani kan mereka, pengepulnya tadi udah beda, penadahnya tadi itu udah beda banget ya harganya, dinaikin sedikit untuk dijual ke pedagang. Nah, pedagang itu menjual lagi di pasarannya itu kan dengan harga yang berbeda ya, belum lagi mereka harus sewa kios dan segala macam. Nah, itu pasti beda banget harganya. Nah, untuk pasar yang di sekitaran rumah aku yang sekarang, yang itu jualan langsung petaninya. Jadi bayangin ya, harganya itu jauh banget lebih murah. Nah, misalnya nih kayak cabe biasanya itu aku bisa beli kalau misalnya di pasar biasa itu seperempat itu mungkin bisa sampai 25.000, 30.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya aku beli di pedagang ini, aku pernah beli waktu itu seperempat cuman 8.000, 10.000, dan lumayan ya dibanding harga-harga yang kita bisa beli di pasar yang biasa sama di warung dan pasar yang langsung dari petaninya. Itu beda banget. Lanjut tips yang kedua, periksa bahan makanan yang masih ada. Nah, tips yang ini wajib banget dilakukan sebelum berbelanja. Periksa semua bahan makanan yang masih ada di rumah. Buka kulkas dan lemari, lalu catat bahan apa aja yang masih tersedia dan bahan apa aja yang udah habis. Pastikan jumlahnya cukup untuk 1 minggu. Selain itu, periksa juga apakah kondisi bahan makanan yang tersedia masih bagus atau sudah busuk. Ini dilakukan untuk memudahkan kita memilih menu makanan untuk 1 minggu ke depan. Jadi bahan-bahan yang masih tersedia bisa digunakan dan tidak terbuang sia-sia. Nah, ini sedang aku terapkan banget ya di rumah. Jadi aku tuh berusaha kalau bisa setiap minggu itu atau mungkin setiap periode aku belanja mingguan, bahan makanan itu harus selalu diganti. Jadi rolling ya, tetap habis dalam 1 minggu atau setiap periode aku belanja minggu tuh barang-barang ini harus habis biar di minggu kedua di minggu selanjutnya atau di periode belanja selanjutnya kita tuh bisa pakai bahan yang segar lagi. Nah, aku belanja sesuai jumlahnya tuh cukup gitu ya untuk 1 minggu. Jadi nggak kebuang atau bahkan dia busuk karena tidak terpakai. Tips yang ketiga yaitu buat daftar menu untuk 1 minggu. Membuat daftar menu untuk seminggu ke depan akan membantu kita ketika ingin berbelanja bahan makanan. Dari bahan makanan yang masih ada di rumah, coba pikirkan menu apa yang bisa kita buat. Maksimalkan penggunaan bahan yang ada di rumah supaya kita tidak perlu berbelanja bahan dalam jumlah yang besar. Tulis menu makan pagi, siang, dan malam sehingga kita tidak perlu kebingungan lagi saat masak makanan. Nah, untuk menu makanan ini aku cuman masak 1 kali masak aja. Jadi aku tuh masaknya sehari itu cuma 1 kali, dan itu aku masak untuk makan siang, makan malam. Dan kadang anak-anakku tuh juga biasanya makannya 3 kali sehari ya. Jadi mungkin siang mereka makan, terus sore menjelang berkegiatan lagi tuh habis bangun tidur tuh anak-anakku selalu minta makan. Terus aku udah pasti ngasih ya. Terus untuk malam kadang anak-anak tuh pengen makan lagi atau mungkin mereka dikasih cemilan kayak gitu ya.
Jadi aku tuh masak enggak 3 kali sehari, aku masak cuma sekali sehari. Tapi sesuai ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan moms dan bunda-bunda ya. Nah sebelum belanja, tadi aku udah bilang ya di awal, jadi kita tuh harus cek dulu bahan-bahan yang ada dalam kulkas atau bahan-bahan yang mungkin bisa kita pakai untuk masak beberapa hari di depan sebelum kita belanja ya. Jadi biasanya aku tuh selalu ngecek di kulkas kayak stok. Biasanya aku pasti ada sisa kayak bahan-bahan proteinnya ya. Jadi mungkin ada daging masih ada ya dari minggu kemarin belum kepake, jadi bisa aku pakai untuk minggu ini. Entah itu ikan atau apa, itu pasti aku olah di hari-hari pertama setelah aku belanja mingguan. Itu wajib banget aku olah dulu biar stoknya itu berputar terus ya. Nah kita juga jadi belanja lebih hemat karena masih ada stok ini, jadi kita nggak perlu belanja banyak-banyak. Yang keempat, buat daftar bahan makanan yang dibutuhkan. Kalau udah buat daftar ini, kita bisa tahu bahan makanan apa aja yang perlu kita beli dan berapa jumlah pastinya. Tips yang ini kita lakukan setelah kita memeriksa stok bahan makanan yang masih ada dalam kulkas. Nah, kalau udah dicek yang ini, kita bisa tahu ya apa sih lagi setelah kita membuat list menu tadi, kita bisa tahu oh bahan ini yang bakal kita buat, bahan ini yang perlu kita beli, bahan ini di segini jumlahnya. Jadi memang benar-benar sesuai dengan yang kita butuhin ya. Kita belanja itu yang sesuai dengan yang kita butuhin aja. Tips yang kelima, belanja di pasar tradisional dan cukup bawa uang pas aja. Ini dia tips belanja hemat yang penting, yaitu berbelanja di pasar tradisional. Semua mams sama bunda-bunda pasti pernah ya nyoba belanja di pasar tradisional, bisa bandingin harganya dengan di supermarket yang memang khusus untuk menjual bahan-bahan segar ya. Itu tuh jauh banget beda harganya. Tapi lebih disarankan untuk kita belanja di pasar tradisional aja. Sebenarnya di pasar tradisional itu juga bahannya seger-seger ya, tergantung kita milihnya. Terus kalau misalnya kayak di Bali itu tergantung waktu kita belanja. Kalau misalnya kamu belanja pagi banget, mungkin kamu bakal dapet bahan-bahan yang lebih segar. Nah kayak di pasar yang di dekat rumahku sekarang ini, kebetulan pasarnya itu buka di jam 8 pagi. Nah di jam 8 pagi itu bahannya masih segar-segar, kayak sayurannya itu masih segar-segar, yang memang benar-benar masih segar. Kalau misalnya kamu belanja udah di atas jam 10 atau bakal udah jam 11 kayak gitu ya, tahu sendiri ya kondisinya, itu barang-barang yang sisa dari orang-orang yang nggak ngambil ya gitu. Jadi usahakan belanja itu di pasar tradisional dan tetap di waktu pagi biar bahan-bahan yang kita dapetin itu tetap segar. Jadi jika kita berbelanja di pasar tradisional memang menjadi alternatif serta solusi yang pas untuk kita yang sedang berhemat biaya pengeluaran. Jadi kalau misalnya belanja di pasar tradisional, kita bisa dapetin penawaran. Tapi aku jarang sih ya nawar belanjaan. Jadi biasanya aku tuh cukup, kadang kan ada ya ini mau dibikin setengah kilo enggak, ini mau dibikin seperempat enggak. Kadang ada ya penjual yang seperti itu. Tapi aku membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan aku aja. Jadi aku udah takar nih, aku butuhnya segini, ini cukup untuk aku pakai seminggu. Jadi aku tetap kekeh dengan pendirian aku yang ini. Jadi jangan sampai udah dibikin setengah kilo aja, atau misalnya udah dibikin 10.000 aja gitu, padahal kita cuma butuhnya 5.000, jadi dibuatkan jadi 10.000. Aku nggak mau yang kayak gitu, karena aku butuhnya cuma segini, ya tetap dengan yang kita butuhin aja. Dan selanjutnya tadi juga aku bilang kita wajib itu bawa uang pas. Nah, uang pas di sini maksudnya uang sesuai dengan budget kita. Nah, kalau kayak aku misalnya budget setiap minggu itu aku terapin itu sekitar 300.000. Jadi aku cuman bawa uang 300.000 aja. Jadi aku benar-benar belanja sesuai dengan kebutuhan aku, dan aku tidak boleh belanja barang-barang di luar kebutuhan aku. Nah, ini wajib banget ya diingat.
Kayak aku itu susah banget ya ngendaliin keinginan. Jadi tuh kayak aku beli dulu deh, nanti aku pasti butuh nih. Aku beli dulu deh, pasti nanti kepake. Nah, ini aku yang selalu aku ingat biar pengeluaran aku itu tetap terbatas. Nah, ini insya Allah bakal aku bisa diterapkan juga untuk di belanja bulanan. Jadi Mams bener-bener itu memang harus kuat-kuat ya nahan diri untuk nggak belanja keinginan. Dan tips yang terakhir itu wajib banget ya kita merapikan bahan makanan yang udah kita belanjain. Merapikan bahan makanan yang baru aja kita beli nggak boleh ditunda-tunda ya, atau disegerakan biar bahan makanan yang kita beli tadi tidak cepat rusak atau busuk. Dan kita juga bisa menyimpannya menggunakan kotak-kotak plastik atau kotak apa aja yang ada di rumah yang biasanya kita sebut dengan food container. Hal yang paling penting lagi, kita perlu menyimpan atau merapikan bahan makanan tadi dengan baik dan benar. Biasanya sayur-sayur akan lebih bertahan lebih lama kalau tidak lembab. Berarti kita harus menyimpan bahan makanan tersebut dengan menggunakan kitchen towel atau tisu dapur di dalam kotak. Jadi kayak aku ya biasanya kalau mau nyimpan di dalam food container itu aku alasi dulu dengan tisu dapur. Sebenarnya tisu dapur itu nggak mahal ya Mam. Kayak aku pakai satu gulungan itu harganya sekitaran 11.000 dan itu bisa dipakai untuk 2 bulan. Menurut Mam itu worth it atau enggak? Kalau menurut aku insya Allah itu masih worth it ya. Tapi seandainya Mam atau bunda-bunda mungkin agak keberatan pakai yang tisu itu, bisa pakai koran. Tapi sebenarnya untuk koran itu kurang efisien ya menurutku, karena kalau misalnya koran ini udah kena air dan lembab itu bakal kayak mempengaruhi warna dari bahan makanan yang kita simpan tadi. Jadi lebih efisien ya kalau kita pakai kitchen towel ini atau tisu dapur. Dibanding aku yakin Mam bunda-bunda itu juga selalu stok tisu-tisu yang biasa kita pakai untuk ngelap tangan, ngelap mulut atau membersihkan apa, pasti pakai ya. Nah, sebaiknya jangan pakai yang itu karena itu mudah larut ya menurut aku. Kalau kitchen towel ini yang selalu aku pakai selama ini itu tuh nggak gampang sobek. Terus juga bahan makanan kita tuh lebih awet karena dia nyerap air yang ada atau air yang jatuh ke tempat ke sayuran yang kita simpan. Nah, menurut aku itu lebih efisien ya, dan itu nggak mahal-mahal banget kok. Bahan makanan yang kita simpan menggunakan tisu tadi akan lebih bertahan 2-3 hari, bahkan bisa sampai seminggu. Jadi lebih efisien ya Mam. Mam bisa beli tisu ini, bisa pakai tisu ini yang bisa dipakai untuk 1-2 bulan. Terus juga makanan kita lebih hemat dan lebih tahan lama. Selain itu, aku sarankan ketika setelah dipakai kan ada embun ya yang ada ditutup si food containernya itu. Pasti tisu-tisu yang ada di atas sebelum kita menutup itu kan agak basah ya. Aku saranin lebih baik untuk sesering mungkin diganti. Jadi kayak misalnya 2 kali kita misalnya kayak cabe ya. Itu kan kayak aku sering banget nih masak yang pedas-pedas ya. Jadi itu cabe ini bakal sering dibuka tutup. Nah, nggak mungkin ya aku ganti setiap hari. Nah, untuk tisunya itu biasanya aku ganti 2-3 hari tergantung kelembapan atau tisunya tuh udah basah banget dan itu wajib diganti. Nah, itu tadi beberapa tips yang mungkin bisa Mam benar-benar terapkan untuk menghemat belanja mingguan. Nah, satu lagi hal yang mungkin bisa Mam benar-benar ingat, kalau misalnya membuat daftar menu makanan atau meal plan itu, pilih makanan yang disukai keluarga atau mungkin yang bisa dimakan ya. Jadi kayak misalnya anak-anakku kan agak kurang suka makan makanan yang pedas. Jadi aku selalu pilih makanan-makanan atau menu yang bisa anakku makan. Jadi anak-anakku tuh makan yang menu-menu yang kayak sup, digulai tapi nggak pakai cabe kayak gitu-gitu ya, nggak pedas, jadi anakku tetap bisa makan. Jadi setiap hari itu aku bikin 3 menu ya, kecuali kayak goreng-goreng gitu atau ikan bakar itu aku pilih yang 1 kali masak aja. Jadi aku bisa 1 kali masak. Terus ada menu pendamping kayak sayur atau gorengan. Nah itu tuh selalu aku terapin
Jadi setiap kali aku masak atau aku bikin menu meal plan itu ada 3 menu masakan. Jadi mungkin bisa Mams dan benar-benar terapkan ya. Memang sedikit capek tapi ini hasilnya lumayan ya, bisa bisa buat berhemat. Nah ini aku udah selesai food prepnya, bukan food prep ya, merapikan atau rapiin belanjaan yang aku belanjain tadi. Udah selesai semua, udah aku simpan dengan rapi insya Allah, dan mudah-mudahan bahan makanan ini awet ya untuk 1 minggu ke depan. Sambil aku mau rapi-rapiin lagi, biar habis ini mau aku simpan di kulkas. Aku mau ngucapin terima kasih buat Mams yang udah nonton video aku dari awal sampai di detik ini. Terima kasih banyak. Dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya, serta tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi waktu aku update video. Dan ini lanjut, aku mau ganti gorden kolong, jangan salfok ya Mam, sama kolong dapur yang berantakan banget. Sebenarnya aku udah susun rapi ya, tapi kadang ya waktu mau dipakai ngambilnya tuh ya pakai males. Jadi habis dikeluarin nggak aku susun lagi. Jadi ya begitulah kondisinya ya. Dan memang seharusnya kalau yang di kolong ini nih wajib banget dibersihin sesering mungkin, karena ya pertama dia kan tertutup dan kondisinya di bawah ini tuh pasti lembab banget, dan itu tuh kotor dan harus wajib sering-sering dibersihkan. Tapi aku belum ada waktu buat bersihinnya karena belakangan ini anakku yang gede tuh agak kurang sehat ya. Jadi memang kayak buru-buru gitu beberesnya. Nah ini mumpung karena kebetulan dia lagi nggak sekolah karena memang lagi nggak enak badan tadi, makanya aku sempetin buat beberes. Jadi aku angsur-angsur ya, sedikit demi sedikit. Kalau misalnya aku kerjain sekaligus, aku takutnya aku yang ngedrop di akhir nanti. Nah ini aku mumpung ada waktu, jadi aku ganti gorden kolong dulu, terus ganti semua cover-cover yang perlu aku ganti. Jadi kayak taplak meja, kolong dapur ini itu aku ganti aja. Sekaligus aku mau bersih-bersih yang mungkin masih bisa aku bersihin kayak sekali lewat gitu ya. Nah karena di tengah-tengahnya ini tuh kan nggak ada ini ya, apa namanya, penyanggahnya gitu ya. Jadi aku tuh akalin pakai baut di tengah-tengah itu dan aku masukin ke dalam bulatan kawatnya. Jadi memang harus pinter-pinter ya. Kalau misalnya kita nggak punya budget lebih tapi pengen tetap rumah tetap cantik, ya harus pinter-pinter intinya. Apalagi kayak aku yang ngontrak kan nggak mungkin ya semua segala satu aku rombak dengan sesuai keinginan aku. Jadi aku tuh selalu mikir, selalu muter otak gimana caranya dapur aku bersih tapi tetap low budget, dan aku tidak jadi berat ya, tapi dapurku tetap bersih dan nyaman. Kolong dapurnya udah selesai, lanjut aku mau ganti taplak meja makan. Meja makan aku yang mungil ini nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki bakal aku ganti yang agak gede ya, karena bisa dibilang ini gak begitu muat. Kadang kalau misalnya kita udah duduk di sini berempat ya tahu sendiri ya kondisinya ya, senggol-senggolan, nggak muat piringnya 4 ya. Belum lagi perintilan yang seabrek-abrek ini, sebanyak-banyak ini gitu, kadang tisu, tempat sendok dan segala macamnya. Nah ini udah selesai semua dan udah di akhir video juga. Aku terima kasih ya Mam buat Mams yang udah nonton. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.